Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini eh, kita akan memulai materi kedua mata kuliah mikroprosesor dengan judul yaitu mode pengalamatan data pada mikroprosesor. Nah, ini Pak apa ini? Pak Aukan dulu videonya ya. Oke. Nah, definisi ya. Jadi definisi dari apa ini? Dari mode pengalamatan adalah suatu metode yang berhubungan dengan bagaimana cara mikroprosesor bekerja untuk komputasi ya, atau perhitungan arithmetic logic. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya ini, ya, jadi kita tahu di sini ya, bahwa mikroprosesor itu bekerja, ya, dia memerlukan apa itu proses perpindahan data. Ya. Jadi mekanisme kendali yang ada di mikroprosesor itu akan memberikan perintah untuk mentransfer data dari suatu lokasi memori ke memori lain. Kita pakai ini. Jadi dia berpindah. Misalnya dari A ini ke B. Ini apa itu ditransfer ya. Bukan berarti menghilangkan, tidak. Dia mengcopy. Jadi misalnya data di A ini 20 heksa, itu dikopikan ke B, sehingga B sekarang berisi data 20 heksa. Jadi dia memindahkan data, yaitu dengan cara mengcopy atau mentransfer ya, data dari suatu alamat ke alamat memori lain. Atau bisa juga berupa dari suatu alamat memori. Misalnya A ini alamatnya adalah 40 heksa, kemudian B ini alamatnya adalah misalnya 60 heksa. Nah, sehingga pada saat perintah move move A ke B, maka 40 ini heksa, ini datanya misalnya 10 heksa, kemudian ditransfer ke alamat 60. Nah, jadi 60 sekarang berisi 10 heksa. Nah, itu. Jadi dia apa ini bekerja ya, dengan memberikan data-data ke alamat atau ke memori tertentu. Ya. Secara umumnya kita bisa menyebutnya sebagai memori. Jadi alamat itu adalah memori, yaitu lokasi untuk apa ini menyimpan data, ya, data, baik secara permanen maupun dia secara sementara. Untuk memori akan kita bahas pada apa ini materi di memori. Kalau sekarang ini kita masih masuk mode pengalamatan. Oke, itu yang pertama ya. Nah, di sini ada lagi pengertian lokasi pemindahan data dapat meliputi register. Nah, kalau di sini, jadi dia bisa meliputi register. Register ini, ya, misalnya register A, register B, register C, register R0, ya, atau dia misalnya port untuk I/O nya, untuk I/O, kalau I/O ada sendiri ya. Oke. Ya, kemudian dan seterusnya. Kemudian ada juga alamat internal. Nah, jadi misalnya alamatnya ini 10 heksa, 20, kemudian 30, dan seterusnya. Kemudian ada lagi dia piranti eksternal. Ya. Misalnya USB, piranti eksternalnya itu adalah flash disk misalnya, apalagi modem. Ya. Jadi kita transfer dulu ke eksternal atau ke printer ya, segala macam. Nah, itu sudah kalian pelajari. Atau dia apa ini ke
device lain, ya, misalnya PPI 8255 nanti kita bahas ya. Nah, dia melalui piranti namanya port. Tempat kemarin port itu adalah bisa port 0, ya, port 1, port 2, port 3. Bisa juga port A, port B, port C, dan port D. Jadi tergantung dari apa ini produk yang dikeluarkan oleh vendor tertentu. Jadi vendor tertentu itu akan mengeluarkan produk, misalnya apa ini Intel ya, kemudian Zilog 80, Motorola, kemudian AMD dan sebagainya. Jadi tergantung dari apa ini yang dibuat oleh vendornya itu, vendor pembuatnya. Oke, ini definisi dari apa ini mikroprosesor. Ya. Oke, definisi dari pengalamatan. Oke. Nah, mungkin kalian nanti dapat di luar banyak definisi, misalnya macam-macam, ya itu enggak masalah. Karena definisi pengalamatan ini kan berubah-ubah, ya. Dia ini juga bukan ilmu yang apa ini yang pasti. Nanti kalau orang pengalaman yang model ada baru lagi, mungkin definisinya juga berubah. Sama juga seperti sistem operasi misalnya kan. Jadi definisinya banyak ya sesuai dengan sistem operasi yang muncul saat ini ya. Sama seperti itu. Nah, di sini ya, kemudian di sini apa ini mode ini kata Pak tadi tergantung dari vendornya ya. Dari yang buat. Jadi kalau yang Pak jelaskan nanti ada 4, mungkin vendor yang lain ada 6, adalah itu terserah bagi yang buat karena dia berkembang terus ya. Jadi ini hanya dasar ya. Di luar sana mungkin lebih banyak lagi, tapi setidaknya 4 metode pengalamatan ini sudah mewakili dari bermacam-macam apa itu mode pengalamatan. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini contoh dari mode pengalamatan. Jadi ada definisi dari mode pengalamatan itu. Kita hapus dulu ini. Yang pertama yaitu mode pengalamatan bit. Jadi ini yang pertama. Jadi mode pengalamatan bit yang kalian tahu, yang bit ini kan apa ini? Misalnya di sini kalau kita lihat adalah port 1, ya. Port 1 dulu. Nah, port 1 ini kata Pak kemarin terdiri dari port 1.0, ya. Port 1.1, kemudian port 1.2, kemudian port 1.3, kemudian port 1.4, ini koma ya. Kemudian port 1.5, ini port 1.6, kemudian ada port 1.7, kemudian port 1.7. Nah, kalau kita lihat, nah, di sini ada 8, ada 8 bit. Nah, jadi kita bisa mengakses port 1.0 saja, ya, atau port 1.1 atau port 1.7. Nah, itu. Jadi kita bisa mengakses salah satu dari port-port yang tersedia itu, yang 8 itu. Nah, perintah yang digunakan adalah set bit. Ya. Salah satu perintah itu adalah set bit. Set bit artinya membuat, perintah ini adalah membuat atau memberikan logika satu pada bit tertentu.
Nah, jadi kita memberikan nilai 1 pada bit tertentu. Nah, kita tahu kalau di coding ini, misalnya port 1 itu dia bernilai 00 hexa. Nah, jadi kita mengclearkan port 1 ini dengan data 0. Nah, dia itu. Nah, ini posisinya terbalik, Pak. Ya, posisinya terbalik. Harusnya port 1.0-nya di sebelah situ, sebelah kiri. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat, apa ini? Biar tidak bingung, kita balik saja nih. 7, port 1.7, port 1.6, port 1.5, 4, kemudian 3, 2, 1, ini 0. Nah, jadi biar tidak bingung ya posisinya itu. Nah, kalau kita lihat perintah itu set bit, kemudian port 1.1. Nah, berarti kita akan memberikan logika pada apa ini? Port 1 pada bit kedua yang ini. Nah, jadi kita akan memberikan logika ke bit yang ini, yaitu port 1.1, ya, dianya itu. Nah, yang semula kondisinya 0, maka kita beri kondisi 1, dianya itu. Nah, kalau kita hubungkan ke rangkaian, kita buat rangkaiannya, misalnya ini LED-nya, ya. Nah, LED ini akan on, akan menyala. Nah, dianya itu. Oke. Jadi LED-nya akan on, jadi dia menyala. LED yang ada di port 1.1, sedangkan yang lain tetap 0. Kemudian datanya kita clearkan kembali. Kita clearkan dengan port 1. Itu data port 3. Ya, port 3. Nah, kalau kita lihat port 3 itu ada fungsi lain. Sebentar, kita cari dulu fungsinya. Apa ini? Fungsi lainnya itu seperti apa? Oke, sekarang kita lihat fungsi lain dari port 3 ini. Kita stop dulu share. Share yang kita stop, kita ganti ke port 3. Nah, di sini tampak oleh kita pin dari mikro kita ini. Nah, ini port 3-nya. Di bagian ini, di bagian apa ini? Di bagian ini. Nah, kalau kita lihat, ada port 3.0 sampai dengan port 3.7. Nah, dia itu. Jadi tinggal kita lihat di coding kita itu. Port 3 ini yang kita gunakan yang mana? Jadi kita harus tahu dulu apa namanya itu yang mau kita setting itu di port mana. Jadi kita kembali lagi ke datasheet-nya. Di datasheet-nya itu terlihat di sini bahwa port 3 itu memiliki fungsi lain, yaitu sebagai serial R receive, kemudian serial transmit, kemudian interrupt 0, kemudian interrupt 1, kemudian timer 0, kemudian timer 1, kemudian kendali untuk nulis, write, dan read. Jadi kita lihat sekarang apa ini gunanya untuk apa? Di bagian mana dia tuh? Oke, kita stop dulu. Kita buka lagi yang coding kita tadi. Nah, rupanya dia di TX bit ya di sini. Jadi kalau kita lihat apa ini, ternyata dia di serial. Nah, serial itu kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini serial TX tadi kan, berarti dia di port 3.6. Jadi dia di bagian port 3.6. Di bagian ini.
Nah, ada pin ini. Jadi TX ini, karena dia tadi set bit TX, TXD, dianya itu. Jadi posisinya adalah di sana. Berarti kita men-setting di port 3.6. Oke, kita cek lagi di port 3.6. Nah, set bit TSD. Nah, ini nih. Jadi posisi dia itu di 3.6. Nah, yang di sini. Nah, jadi dia port 3.6. Nah, jadi pada perintah set bit port 3.6, maka kita akan memberi logika 1 pada port 3.6 yang semulanya logikanya adalah 0. Nah, ini logikanya 0. Jadi port 3 itu setelah kita beri logika 0 di coding sebelumnya. Nah, di sini dia berlogika 1 setelah itu. Kemudian set bit di B0. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang ini adalah alamat dari port 3. Alamat dari port 3 tadi. Jadi port 3 ini alamatnya adalah B0. Kalau port 2 itu A0 heksa, port 1 itu 90 heksa, dan port 0 adalah 80 heksa. Nah, dianya itu. Nah, jadi kode yang bawah ini dia memberikan port 3.0 itu kondisinya 1. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjut dulu ke ke berikutnya, ke slide berikutnya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di sini ada pengalamatan segera. Jadi apa Pak beda pengalamatannya itu dengan yang bit? Ini kan segera, kalau tadi dia bit. Kita hapus dulu. Nah, di sini berarti yang diberikan adalah data. Nah, ingat ya. Jadi data diisikan ke dalam memori. Alamat memori. Nah, ya. Nah, jadi memori ini bisa berupa register. Nah, dianya itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada register A. Ini register A. Kemudian ada alamat 25 heksa. Kemudian ada register R1 dan ini register untuk IO-nya itu adalah port 0. Nah, dia itu. Jadi pengalamatan ini memberikan data ke dalam register atau memori, alamat memori. Nah, yang ini yang alamat memori. Alamat memori. Jadi memori itu ada alamatnya, simpannya itu. Nanti kita jelaskan di bagian memori. Nah, jadi di sini ada 4 sintak. Nah, kalau kita lihat pada sintak yang pertama, jadi A itu berisi data 2F. Nah, jadi 2F. Nah,
ini binernya, ya, diisikan ke A. Masukkan ke A. Kemudian alamat 25, nah, ini bisa ini. Nah, ini apa lagi Pak? Ini kan ada alamat, ada data, kok sama ininya apa ini? Bentuknya ini. Ya, nanti kita pelajari di apa ini? Di bagian memori. Ini alamat 25 berisi data 30 heksa. 30 berarti, nah ini binernya. Jadi dia berisi data 30. Alamat ini masukkan ke sini 30-nya. Kemudian apa ini? Register R1. R1 yang datanya 0, ya. Kemudian kita isikan data F5. F5 heksa, datanya itu, oke. Nah, ini binernya, nah ini diisikan ke sini. Sama seperti kita buat delay kemarin, apa ini L-call delay, ya, kita mengisikan data ke register, kemudian register di sini pakai register 1. Kemudian port 0. Ke port 0 itu kita beri data atau kita isikan data dengan F0. Misalnya F0. Nah, binernya ini. Nah, ini kalau kita apa ini larikan ke ala, jadi nanti ada 4 ini. Nah, dia itu. Nah, ya. Kalau kita lihat di sini, ini misal port 0.4, port 0.5, port 0.6, ini port 0.7. Nah, jadi dia menyala semua ini. Posisinya on. Nah, sebelumnya posisinya adalah off. Nah, ini mode pengalamatan segera. Jadi intinya segera ini adalah kalau kita lihat di sini semuanya adalah data. Ini datanya. Nah, ini data. Datanya 2F, 30, F5, F0 itu data semua. Jadi intinya adalah data diisikan ke dalam memori, register atau alamat memori. Nah itu. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pengalamatan langsung. Apalagi ini, tadi segera, kalau bit oke lah. Ini kok bisa langsung ya? Dianya itu. Oke, kita bahas. Kita hapus dulu. Maaf, tadi ada bel berbunyi. Pengalamatan langsung ini, kalau kita lihat apa ini definisinya saja ya, berarti kita itu mengcopy atau mentransfer atau mengcopy data dari suatu register atau alamat memori ke register atau ke alamat memori lain. Nah, kalau tadi data, nah ini data yang diregister itu dikopikan, ya, nah, dia itu. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tidak ada data di sini. Nah, mana ada data yang tidak ada? Semuanya adalah alamat dan
register. Nah, ini register. Jadi kalau kita lihat apa ini, yang ini kan register ini. Ini register R1. Ini alamat atau address. Ini 25 heksa. Kemudian yang ini yang ini register akumulator. Register A. Kemudian yang ini adalah register port 0 ya. Register port 0 atau IO. Nah, dianya itu. Ya, jadi, oke, kita lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, ini semuanya adalah alamat dan register, jadi datanya tidak ada. Nah, kalau kita merujuk ke apa ini slide sebelumnya, kita lihat di sini. Nah, ini datanya adalah 2M. Data A, kita A sama dengan 2M. Kemudian 25 ini, alamat 25 datanya adalah 30 heksa. Kemudian R1 ini datanya adalah F5. Kemudian 40 ini datanya adalah F0. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu. Jadi apa ini? Data yang ada di alamat ini ya kita pindah-pindahkan, ya datanya itu. Nah, untuk coding yang pertama, kalau kita lihat di sini, kita hapus dulu. Kita lihat di sini. Untuk coding yang pertama, di sini kita lihat. Nah, ini yaitu dia mengkopikan atau mentransferkan data dari register. Ini matanya register R1 ke sini, ke A. Nah, kita lihat data di register R1. R1 itu datanya adalah F5. Kalau kita lihat ini. Nah, ini F5. Nah, jadi A itu ini adalah F5. Jadi A sekarang berisi datanya adalah F5. Nah, ini data A. Jadi A sekarang berisi data dari F5. Kemudian sintak yang kedua yaitu R1 itu mendapat transferan atau mengcopy data dari alamat 225. Nah, kita ketahui bahwa 25 ini alamat 25 heksa itu datanya adalah yang ini. Adalah 30 heksa. Jadi sekarang R1 itu datanya, data R1 itu adalah 30. 30 heksa. Data R1. Kemudian port 1 itu mendapat transferan data dari register A. Nah, kita tahu register A ini datanya adalah yang ini. Sudah data sekarang adalah F5. Jadi mana A ini, kalau kita ketahui sekarang A itu datanya adalah F5. Nah, tapi apa ini? Port 1 sekarang berisi data
port berapa ini? Bukan port 1. Oh, yang ini. Port 1 ya, itu berisi datanya sekarang adalah F5. Bisa. Nah, sedangkan yang terakhir adalah A diisi dengan port 0. Nah, port 0 itu adalah ini. Nah, jadi yang ini A datanya adalah dari port 0 itu kalau kita lihat F0. Nah, ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa data yang dikopikan dari register ke register, register ke alamat, alamat ke register, ya, nah itu disebut dengan penyelamatan langsung. Ya. Jadi dia apa ini bukan datanya segera ini dimasukkan, tidak, tapi dia adalah data dari suatu register dikopikan ke register atau alamat tertentu. Jadi di sini kalau kita lihat itu prinsip kerjanya seperti ini. Prinsip kerjanya itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, di sini kita lihat apa ini pengalaman tidak langsung. Nah, jadi apalagi ini? Ini adalah pengamatan tidak langsung. Nah, ini apalagi ini? Nah, jadi kalau kita lihat definisinya dulu. Nah, ini adalah copy data dari alamat tertentu melalui jadi yaitu mengcopy atau transfer data dari suatu alamat atau register ke register tertentu, ke register tertentu dengan perantara register atau alamat tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini kayaknya apa ini definisinya jelimet ya. Kok jadi seperti ini definisinya. Jadi sama seperti kita analoginya ini misalnya A, B, C. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi data di C ini misalnya 10 mau dikirim ke apa ini? Mau diberikan ke A. Nah, tapi dia tidak bisa langsung di situ, langsung ke A. Oke, jadi dia harus melalui mekanisme ke B dulu. Ke B, dari B baru ke A. Nah, itu. Jadi dia ada dua perjalanan datanya itu. Jadi misalnya dari C ke B dulu, baru mampir ke A. Gitu. Sama seperti kalian misalnya apa ini menitipkan uang, nitip uang ke temannya dulu, tolong sampaikan ke Rudi misalnya. Jadi teman kita memberikan uangnya itu ke Rudi dengan perantara misalnya misalnya si Nelly. Nelly. Nah, ini Nelly uangnya tolong kasihkan ke Rudi. Nah, jadi kita tidak langsung ngasih ke Rudi. Mungkin kita tidak ketemu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kita perlu perantara di sini untuk menyampaikan apa ini datanya itu. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya sebenarnya banyak. Ya. Jadi
data yang dari luar, misalnya data yang dari masuk ke port mikro itu tidak bisa langsung ke ke aritmetiknya misalnya. Misalnya data serial. Misalnya data serial itu harus melalui register buffer serial. Jadi dia datanya masuk ke sini dulu. Jadi data dari I/O masuk ke S buffer, baru diambil misalnya ke akumulator. Register A. Jadi dia tidak bisa langsung ke register A. Jadi dia harus ada terminalnya dulu yang nampung data tersebut, data sementara. Nah, jadi logikanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita analisa coding di atas. Oke, untuk baris pertama, kalau kita lihat, ini ada perintah R3, R1 berisikan data 35. R1 berisi data 35. Jadi R1 sekarang berisi data 35 heksa. Nah, dia itu. Kemudian setelah itu R1 R1 ini ada tanda R ini, berarti dia diisi juga data FF. Tapi FF ini bukan masuk ke R1. Tolong diingat ya. Jadi FF ini bukan ke sini. Sini mantulnya ke sini. Nah, ya. Jadi alamat 35 itu berisi data FF. Ya, sedangkan register R1 itu tetap berisi alamat data 335. Jadi dia seperti itu di perintah keduanya itu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi 35 ini FF itu bukan dimasukkan ke register R1, tapi dia dimasukkan ke alamat 335. Nah, kemudian kalau kita lihat coding yang kedua ini, baris ketiga ini, move A, add R1. A itu berisi data dari register 35. Nah, jadi A ini bukan data dari R1. Bukan data dari R1, tapi dia data dari alamat 35, yaitu 0F. 0F ini, FF ini. Nah, intinya itu. Kalau kita lihat dengan perantara R1. Nah, dia lewat R1 dulu, R1 nyampe ke alamat ke akumulator. Jadi R1 mengambil data 35, kemudian 35 FF, R1 mengambil data FF ini, mengambil data ini, nah, kemudian data ini diberikan ke A. Data akhirnya adalah FF. Itu untuk perjalanan datanya itu. Nah, kemudian perintah yang terakhir itu
Kalau kita lihat, ini adalah move add ini. Nah, add apa ini? Add R1, A. Add R1, A. Dianya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, A tadi berisi data, nah, berapa A-nya? Itu datanya adalah FF ya. Ya, jadi A itu datanya F, bisa itu ditransfer ke R1, kemudian masuklah ke alamat 335. Nah, jadi perjalanannya seperti itu. Apa itu prosesnya itu. Jadi datanya itu ngalirnya ke 35. Oke. Oke, baik. Kita akan coba codingnya. Kita codingnya dulu coba. Oke. Nah, ini codingnya. Nah, ini kita coba codingnya ini. Yang tadi sudah apa ini analisa. Sekarang kita lihat benar nggak dia. Oke. Sekarang kita build codingnya ini. Build dengan build simulator. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Build simulator yang ini. Kita atur dulu codingnya. Ini RAM internal, kemudian ini eksternal. Nah, sekarang kita mainkan. Ini data awalnya move A, 2F. Kita lihat ini akumulator. Akumulatornya ini kita lihat. Jadi perintahnya sekarang apa ini? Mengisi datanya ini. Jadi dia 2F. Prosesnya itu kita lihat. Kita tuliskan dulu F11. Oke, kita tuliskan F11. Nah, kita lihat akumulator ini berisi data 2F sesuai dengan ininya, sesuai dengan coding. Nah, ini akumulatornya 2F prosesnya itu. Kemudian kita tuliskan lagi, lihat R1-nya di sini. Ini kita lihat R1-nya. Nah, ini akan berubah. Berubahnya seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi F5. Terus kita running lagi. Port 0. Port 0-nya di sebelah sini. Port 0 ini. Nah, ini. Lihat jadinya seperti apa. Kita lihat port 0-nya sekarang berisi data F0. Kemudian lanjut lagi ke pengalamatan apa ini, itu tadi pengalamatan segera. Ini pengalamatan langsung. Register A. Kita lihat register A. Sekarang jadi berapa datanya ini? Harusnya berubah. Berubah. Nah, jadi kalau kita lihat dia sudah F5. Kemudian yang ini kita lihat di sini R1, nah yang ini akan berisi data, kita lihat 30. Nah, dia dapatnya dari alamat 25. 25 itu yang ini. Ini alamat 25. Nah, ini 25, 30 ya. Itu alamat 25. Kemudian kita tuliskan lagi
A, pot 0 ya. Oke, terus nah ini yang kita bahas tadi, kita langsung hapus dulu ini. Ini dia, kita lihat R1,35. Kita lihat posisinya di sini. Oke, ini R1. Nah, alamat R1 itu kita lihat dia harus berisi data 35. Dia itu kita lihat. Oke. Nah, sekarang sudah berubah 35. Oke. Kemudian di R1 itu kalau kita lihat codingnya ini, maka FF ini akan masuk ke register ke alamat 335. 35 itu yang ini. 35 yang ini. Nah, kita lihat apakah benar data dia. Di di alamat 35 itu adalah FF. Nah, ubah deh. Jadi dia tetap FF, sedangkan di alamat R1 dia masih ini alamat 35 heksa. Dia tetap 35. Oke, kita lanjut lagi. A menjadi 0, ya, akumulator. A sekarang berisi data FF A, R1, sekarang A juga berdapat imbas, jadi dia FF datanya. Kemudian A-nya kita clearkan. Nah, kemudian lihat situ add A, kita lihat A-nya. Kita lihat data A, berapakah yang akan diisi di akumulator ini. Kita lihat ini. Aduh, apa ini dia besar-besar sendiri data. Oh, yang ini. Nah, kita lihat perubahan datanya itu add R1,A. R1 tadi berisi 35. Kita lihat sekarang. Benarkah A-nya itu berisi data? Kita lihat. Ternyata di alamat 035 ini 35. Nah, ini 35. Lihat datanya. Berubah jadi 0. Ya. Datanya itu. Karena data di A ini melalui R1 pindah ke sini, di copy datanya. Data A itu. Karena perintah ini datanya move add R1, A. Jadi data di A itu adalah 00 dengan perantara R1 pindah ke alamat 35. Jadi 35 sekarang berisi data 00 heksa. Oke. Jadi kita sudah men-trace codingnya, sudah kita jalani, sudah kita setting. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti, walaupun sulit, tapi Pak coba memberikan yang sesederhana mungkin. Oke, oke, baik. Pak rasa cukup. Oke, Pak ini. Oke, Pak rasa cukup dulu. Oke, proses pembelajaran kita hari ini sampai ke penanaman kontak langsung. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di di diskusi. Oke, baik. Untuk materi pada pagi ini, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.